Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ibu Bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dengan renungan pagi dari GKE Banjarbaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena di pagi hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam kuasa Roh Kudus kami memohon, kami dibimbing untuk mau hidup dalam terang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin. Sesuai dengan panduan Almanak Nas Gereja Kalimantan Epanglis, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama untuk kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 31 Maret tahun 2021, yaitu dari Injil Yohanes pasal 13, Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 32. Ayat 21 sampai 32. Judulnya Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya. Di sebelah kanannya, kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapa itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepadanya, kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera." Amin untuk firman Tuhan. Ibu, Bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup ini kita berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Tentu dalam perjuangan kita tersebut, kita bekerja keras, kita harus membayar harga,
Dalam arti kata, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, mungkin kita harus membayar dengan sejumlah uang kalau kita menginginkan barang. Atau sebaliknya, kita juga bisa melepas barang kesayangan kita dengan menjualnya supaya dapat uang, dan uang tersebut akan kita pergunakan untuk membeli barang baru yang kita ingin miliki. Saudara-saudara, saya memberi tema perenungan bagi kita di pagi ini adalah menjual Tuhan. Menjual Tuhan. Tidak jarang dalam hidup ini, orang-orang percaya, orang-orang Kristen bisa dipahami menjual Tuhan. Dalam tanda petik, menjual Tuhan, istilah menjual Tuhan. Karena apa? Karena ia sanggup mengkhianati Tuhan, melukai hati Tuhan, dengan melakukan hal-hal yang mencederai hati Tuhan, yaitu dengan tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga dalam nas kita, dalam ayat 21, Yesus memperingatkan Yudas bahwa ia akan melakukan sesuatu ke depannya. Tentu dengan menyampaikan ini, tentu Tuhan Yesus Kristus berkehendak bahwa Yudas bisa mengoreksi niat hatinya. Dalam ayat 21 dikatakan setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Memang disampaikan untuk semua orang, tetapi ia bermaksud untuk memperingatkan Yudas tentu saja. Dan dalam ayat 27 dikatakan, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ketika hati kita dirasuki oleh keinginan kedagingan kita, kita bisa dalam tanda petik dikatakan kerasukan iblis. Karena hati kita diliputi hal-hal yang jahat. Untuk meraih apa yang kita inginkan, kita bisa menjadi tega, merugikan orang lain. Atau kita menjadi pribadi yang tidak menganggap Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang penting, atau sebagai Tuhan lagi atas hidup kita. Kita meninggalkan dia. Dia bukan Tuhan atas hidup kita. Dia tidak berkuasa atas hidup kita. Dia kita anggap tidak menyelamatkan hidup kita. Yang menyelamatkan hidup kita adalah apa yang ingin kita miliki. Harta benda, jabatan, cinta, dan kasih. Hingga saya mengatakan dalam tema tadi, menjual Tuhan. Kita bisa menjual Tuhan karena ingin mendapatkan apa yang menjadi dambaan hati kita. Mungkin harta dan kekayaan, mungkin jabatan, mungkin kita kasih. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama-sama akan memasuki Paskah. Di minggu-minggu sengsara ini menjelang Paskah, kita diingatkan bersama-sama bahwa ikut Tuhan memang harus pikul salib dan menyangkal diri. Ketika kita sanggup menjual Tuhan, itu artinya kita tidak pikul salib dan kita tidak menyangkal diri. Kiranya kebenaran firman Tuhan untuk kita pada hari ini mengingatkan kita bersama-sama. Supaya jangan menjual Tuhan. Dengan alasan apa saja. Kita harus ikut Tuhan. Menyayangi, mencintai Tuhan. Dalam hidup kita. Bukan menjual Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan membimbing menuntun kita menjadi tetap setia kepada Tuhan. Bukan meninggalkan Tuhan, menjual Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu melawat kami sehingga kami boleh menjadi pribadi yang bukan dirasuki oleh iblis, sehingga kami menjadi pribadi yang sanggup menjual Tuhan, tetapi dikuasai oleh Roh Kudus sehingga kami menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bimbinglah kami hidup dalam terang firman-Mu. Amin.